Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film drama dengan latar perang yang beberapa waktu belakang ini mencuri perhatian netizen Indonesia nih setelah viral di salah satu media sosial yang ada. Film ini sendiri sebenarnya sudah rilis di tahun 2017 dan bahkan sempat dikirim oleh negara Turki untuk dimasukkan sebagai perwakilannya di dalam kategori The Best Foreign Language Film di Academy Award yang ke-90. Selain itu juga film ini sudah masuk ke berbagai nominasi dan memenangkan beberapa ajang internasional. Film yang disutradarai oleh Ken Ulkay tersebut berjudul Ayla, The Daughter of War. Nah, pada saat ini sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69 nih. Yang pertama adalah Mas Rizky Harisnanda. Apa kabar, Mas? Halo, Assalamualaikum. Baik, sehat. Gimana kabarnya, Mas Setiawan? Puji Semoga sehat. Tuhan, sehat-sehat selalu nih kita ya. Harus jaga kesehatan ya. Alhamdulillah. Betul, harus. Nah, yang kedua ada Mbak Anita Mairani. Apa kabar, Mbak? Halo Mas Setiawan, kabar baik. Gimana? Sehat-sehat ya? Kita harus selalu sehat nih. Berharap supaya semua pandemi ini bisa kita lalui bersama. Amin. Nah, sekarang nih saya mau tahu nih, mau nanya ke kalian nih. Kan film ini kan sebenarnya udah rilis tahun 2017. Kalian itu nontonnya itu kapan? Kalau Mas Rizky gimana? Oke, kalau saya kemarin sebenarnya baru beberapa hari ya, mungkin seminggu lalu kali ya. Jadi tahunya biasa dari sosial media, katanya sih itu rame di TikTok. Cuman karena memang saya bukan anak TikTok gitu ya, jadi taunya dari lihat story orang di Instagram tiba-tiba rame dan ya pokoknya ada yang bilang sedih gitu, dan saya termasuk sebenarnya orang yang suka kalau misalnya ada orang bilang filmnya sedih gitu, pasti nangis gitu, pasti kayak pengen Membuktikan. tahu, maksudnya pengen membuktikan, pengen tahu kayak sesedih apa ya gitu, karena tipenya sebenarnya nggak gampang nangis gitu, karena misalnya ada kayak misalnya beberapa film yang orang-orang bilang sedih banget, tapi pas ditonton tuh kayak enggak, aku nggak sesedih itu gitu sih. Jadi Masa sih? Jangan-jangan jaim kali nih, ya padahal Mama. padahal nonton sinetron aja nangis ya sebenarnya, aslinya nonton Ikatan Cinta. Oke, jadi balik lagi ke film ini, ya itu sih sebenarnya yang bikin menarik, banyak yang bilang bagus di sosmed sama dibilang sedih, dan kisah nyata. Jadi benar-benar kayak pas tahu infonya, dapat link dari teman, langsung nonton. Kebetulan ada di YouTube juga gitu. Jadi akhirnya tahu dan nonton, dan ya lumayan lah. Nah, kalau dari Mbak Anita sendiri gimana, Mbak Anita? Nontonnya itu udah dari dulu atau baru-baru aja? Sebenarnya cuplikan film itu udah rame udah lama sih sebenarnya ya. Cuman waktu pertama kali ngeliat aku tuh kayak kurang tertarik gitu loh. Kurang kayak ya udahlah mungkin film sedih aja gitu. Oke, dari kisah nyata tapi kayaknya sedih aja gitu. Nah, belakangan aku tuh kan cukup sering buka TikTok ya. Emang rame sih di TikTok itu. Jadi cuplikannya tuh nggak cuma satu. Waktu itu kan aku cuma lihat satu sepotong doang gitu. Nah di TikTok kan banyak ya. Kalau misalnya kita like satu video itu kan dia akan relate ke video yang sama terus-terusan. Terus kayak di brainwash gitu loh begitu ngeliat TikTok. Kok sedih gitu. Kok ini adegannya dia nangis mulu. Ini apa sepanjang film nangis mulu gitu kan. Terus pas akhirnya penasaran, aku mungkin sama kayak Rizky beberapa hari yang lalu ini baru nonton, baru lihat, baru kayak oke deh nonton gitu. Pas cari linknya dapet. Terus pas begitu nonton, karena dari awal sudah punya ekspektasi yang bahwa film ini sedih gitu, jadi kayak dari setengah jam pertama tuh aku udah kayak menyimpan emosi gitu, kayak udah siap-siap mau nangis. Udah standby nangis ya nontonnya. Iya udah standby nangis gitu kan. tapi emang sedih sih, emang sedihnya itu bukan sedih sekedar kayak putus cinta gitu, maksudnya kisah-kisah klise. Kalau kayak Rizky kan nonton Ikatan Cinta, jadi mungkin ya soal-soal patah hati gitulah ya, nangisnya Rizky. Ya biasa remaja lah ya. Tapi kalau ini tuh remaja lah gitu kan. Kalau kita kan lebih dewasa gitu, sudah memasuki fase parents gitu. Iya. Tapi ya, setuju. bercanda. Apa setuju tadi sama Mai bilang sih,
dari posternya agak nggak meyakinkan Mai ya sebenarnya kalau dilihat filmnya ya judulnya Iya. terus Oh, posternya kayak tapi apa sih Ayla terus apa gitu film sedih kayaknya film iya. apa deh gitu. Nah, kalau terus aku yang bikin aku tertarik adalah salah satunya si pemeran Ailanya itu, si pemeran Ailanya itu adalah salah satu karakter di drama Korea yang judulnya Reply 1988 itu kan. Nah, dia itu kan anak itu tuh mencuri perhatianku tuh pada saat aku nonton Reply gitu. Terus pas aku lihat ini bukannya si Jinju itu ya nama karakternya di Reply itu Jinju kan. Ini bukannya si Jinju itu ya. Terus aku lihat lagi oh iya dia masih kecil banget gitu kan kelihatannya. Terus aku browsing oh iya bener dia ya udah deh karena ada apa ya udah tahu orang sebelumnya gitu jadi dan di dramanya itu dia bagus meskipun nggak banyak ngomong karena memang karakternya anak kecil filmnya dramanya itu overall bagus ya udah jadinya makin tertarik untuk nonton akhirnya. Gitu. Itu film ini 2017, Replay itu kalau nggak salah itu 2015 ya, jadi 2 tahun ya. 2016 2016 Reply ya? itu. Tapi Reply itu justru aku nontonnya tuh baru kayak tahun lalu, setahunan lebih lah. Jadi aku juga nontonnya tuh baru-baru ini gitu, belum nggak yang pas Reply itu gitu. Saya baru nonton habisin bulan lalu karena saya irit-irit. Replay. Karena bagus banget. Ya, bagus Saya banget. belum nonton guys. Nanti deh nonton deh. Oh yaudah kalau gitu kita bahas Replay aja kali Mbak Mei ya. Boleh. Ayo udah, saya out dulu ya. Leave dulu ya Ki. Ayla cabut dulu Ayla nih. Siang banget Mas Rizky. Tim Ayla cabut. Oke. Kalau gitu nih, saya juga sama nih. Dan nanti kalau saya juga nggak main TikTok dan saya cuman beberapa kali itu. Tapi joget-jogetnya sering ya, main nggak? Main nggak, cuma joget-joget, cuman suruh teman saya, lu upload nih. Suruh teman. Nah, terus ada seorang teman di Instagram itu nyaranin saya nih nonton Ayla nih. Saya pikir itu awalnya itu Ayla itu film Korea karena yang main itu kan ya main Replay itu. Karena pas saya nonton itu oke. Ternyata film Turki dan saya nggak nyangka bahwa mengenai hal itu karena saya nggak terlalu baca istilahnya resumenya atau istilahnya baca reviewnya segala macam. Saya cuma disarankan ya udah saya nonton dan ya hasilnya cukup memuaskan sih. Nah kita kembali ke Mbak Mai nih Mbak. Tadi kan Mbak kan bilang kan cukup berekspektasi istilahnya mendapatkan satu film yang mengharu biru ya. Nah sekarang ini yang saya mau tanya itu dari ekspektasi Mbak dengan kenyataan atau yang Mbak dapat itu gimana? Apakah sama? Apakah turun atau malah melebihi ekspektasi? Oke, ekspektasi scene yang sedih menurut aku itu pasti adalah ketika mereka berpisah gitu kan. Ya ekspektasi sedih aku kan pasti nih nanti akan nangis-nangis dramanya nih pada saat mereka berpisah nih gitu. Ya sebenarnya memang ada scene itu, tapi scene pertama mereka perpisahan itu kan sebenarnya pada saat si Sulaimannya ini ninggalin si Ayla di panti asuhan kan. Nah, si Sulaimannya setelah ngelihat Ayla di dalam, Aylanya udah nyanyi-nyanyi sama teman-temannya udah kayak mulai nyaman di situ gitu. Terus udah mau pergi gitu kan. Udah mau pergi, taunya dikejar kan sama si Ayla. Nah, aku tuh mikirnya kayak mereka akan berpisah di sini. Tapi ternyata enggak. Tapi ternyata kan di sini itu Sulaiman bawa dia kan. Si Sulaimannya bawa dia mungkin untuk dibawa ke kapal gitu. Nah, yang tidak aku antisipasi adalah bahwa akan ada perpisahan kedua di kapal itu. Hati aku seperti dicabik-cabik. Aku meleleh banget begitu dia kayak di pelabuhan itu mau naik kapal, ketahuan taunya itu dimasukin ke dalam koper. Peti. Ya Allah, terus nah itu aku tidak mengantisipasi si kesedihan itu ada di situ di sini itu gitu. Aku antisipasinya dia udah dilepas di panti asuhan. Jadi antisipasinya udah lewat gitu loh. Jadi kayak aku out of guard tiba-tiba jebret. Kok ini kayak jadi kayak nggak jangka gitu loh kejadiannya. PHP gitu. Ternyata kejadiannya lebih sedih gitu digambarkannya di sini itu ternyata lebih sedih. Ya udah terus jadi sedih, makin sedih kan. Padahal sebelumnya kan sebenarnya udah banyak sebenarnya adegan-adegan yang mengharukan antara ayah dan anak ini meskipun mereka nggak sedarah ya.
kayak pertama kali si Ailanya manggil Baba, terus dia dimandiin, temen-temennya nyariin kutu, Ayla kutuan, terus rambutnya dipotong, apa segala macam tuh kayak Ayla yang dari nggak ngomong terus jadi ngomong, bisa bahasa Turki yang tadinya nggak tahu apa-apa gitu kan. Banyak sih menurutku scene yang mengharukan, tapi yang paling bikin aku nggak nyangka scene-nya itu perpisahan kedua itu. Gitu, jadi ya itulah kayak meleleh aku. Matanya langsung berbinar-binar Akhirnya. lagi ya. Nah, saya mau nanya Mbak nih, tapi sebenarnya udah tahu bahwa inti ceritanya adalah mereka terpisah selama berapa puluh tahun baru ketemu, itu udah tahu belum? Udah tahu kan aku udah review nih, udah Baca. nyari-nyari kan sinopsisnya, udah baca gitu. Cuman kan yang aku nggak antisipasi itu adalah perpisahannya, adegannya kayak gini-gini karena emang sengaja nggak nyari tahu biar surprise aja sih. Ternyata beneran surprise sih. Ekspektasinya ternyata melampaui ekspektasi aku gitu. Scene-scene-nya, kesedihannya itu sama yang paling mengharukan menurut aku tuh setelah perpisahan mereka itu gimana si Sulaiman ini berusaha untuk mencari si Ayla gitu kan, karena kan mereka masih perang dan segala macam. Kebayang nggak sih 60 tahun gitu kepisah sama orang yang kita sayangi. Ini hubungannya bukan kayak sekedar ikatan cinta ya. Mohon maaf ya Ki, ini bukan itu lagi sekedar disebut itu. lagi ya. Tapi kayak hubungan, bukan hubungan darah tapi bisa sedekat itu gitu. Itu kan kayaknya lebih kuat gitu ya dibandingin sama yang kayak kalau kita mencintai orang tua kita ya karena takdir aja udah gitu, takdir kita dilahirkan sama orang tua kita harus mencintai orang tua kita gitu. Tapi ini kan dia memilih untuk mencintai anak itu dan anak itu memilih untuk dicintai oleh si Sulaiman ini gitu. Kayak love by choice itu mengharukan sih menurut aku. Apalagi Sulaiman sempat nggak mau pulang ya, dalam arti menunda kepulangannya hanya untuk padahal tugasnya memastikan. udah selesai kan. Walaupun pas dia pulang ditinggalkan ya. Nah itu dia tuh. Jadi setelah dia dapat PHP berikutnya, ada PHP yang lain yang menunggu di Turki gitu. Ternyata sedihnya ada lagi ya. Itu sedih tersendiri itu bagi aku nggak Sulaiman. sedih. Itu aku nggak sedih. Oh seneng, malah seneng ya. Ada harapan. Ada harapan. Ini kayaknya kita beda nih Mbak Mei sama Mas Rizky nih. Kalau kita sedihnya itu karena ayah dan anak ini terpisah. Kalau ini kayak Mas Rizky ini karena ikatan cintanya terpisah oleh jarak nih ya. Kalau saya kebetulan karena saya ada hubungan darah dengan Nimet ya. Saya kebetulan ada hubungan darah dengan Nimet, jadi saya senang gitu. Karena akhirnya jadinya sama Nimet yang awalnya enggak. Oh gitu. Nggak mau sepupu ya. Jauh ya Ki. Sepupu jauh sama Nimet. Sepupu 11 kali ya. Agak beda generasi ya. Jauh banget. Tapi kalau saya sama kayak Mai sih, kayak sebenarnya kayak kalau misalnya ngomongin film sedih kan ya maksudnya itu punya tanggung jawab yang besar gitu ya. Misalnya ada orang bilang ini filmnya sedih gitu kan, untuk bikin sedih itu kan nge-build-nya, ngebangunnya pasti harus berat lah dari awal, harus dibangun gimana ceritanya supaya kita tuh bisa relate gitu sama apa yang disampaikan sama ceritanya. Nah kalau saya sih kemarin nonton ini sebenarnya berapa ya, 50%, 70% di awal agak belum dapat feel-nya dan nggak yakin bisa nangis gitu pertama. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya agak nggak yakin sama setnya. Jadi set ibaratnya set produksinya kalau saya lihat tuh kurang rapi, kayak misalnya waktu adegan pas lagi di Korea itu kelihatan banget kayak buatannya, pagar-pagernya, terus yang si sepedanya si Ayla juga kayak pokoknya kurang meyakinkan gitu loh. Terus pas scene di Turki juga menurut saya nggak tahu kenapa kayak nggak nyata aja ya, scene di Turki zaman dulunya gitu. Jadi awal-awal agak keganggu sama di situ, jadi sempat agak underestimate sama cerita berikutnya, kayak ini kayaknya bakal sedih-sedih yang maksudnya bakal nggak kena nih gitu. Tapi sama kayak Mai tadi, sebenarnya agak-agak mulai relate dan mulai masuk tuh pas adegan dia mau dibawa ke koper, agak nggak nyangka juga bener. Jadi kayak waktu ngelihat
adegan scene perpisahan mereka di sekolah kayak udahlah ya, maksudnya ya udah bakalan dilepas dengan tenang ibaratnya gitu ya, bahagia, terus dianya juga di sekolah itu juga akan betah lama-lama, namanya anak kecil gitu sih. Terus ya udah agak-agak tuh dibawa dan pakai koper dan ketahuan gitu, dan itu kan ini kan kisah nyata ya, jadi karena tahu dari awal kisah nyata, jadi benar-benar kayak setiap adegan juga jadi ngebayangin dulu tuh kayak ih gila ya, dia sampai dibawa, maksudnya sampai diakalin masuk koper gitu, dan itu pasti berat segala macam gitu. Nah, ke belakangnya makin bagus ya. Kalau saya sih malah justru lebih dapat, dan menurut saya chemistry-nya kurang di awal ya. Chemistry antara Sulaiman sama, nggak tahu kenapa kalau menurut saya pribadi, chemistry ayah dan anaknya waktu mereka masih kecil tuh kurang dapet gitu ngelihatnya. Kalau saya nggak kurang ngerasain emosi mereka berdua, tapi justru malah dapetnya waktu si Sulaimannya udah tua, itu malah kayak berasa, gitu. Ini orang yang tadi udah tua dan dapet perasaan experience kayak dia sedihnya, depresinya, gitu-gitu sih. Malah pas udah di terakhir dan ya udah makin dieksekusi mereka ketemu apa segala macam, baru kena di situ kalau saya sih kemarin. Tapi pas di awal agak-agak kayak kurang meyakinkan dan nggak dapet emosinya sih pas masih anak-anak itu. Itu sih. Nah, gimana Mbak Mai? Setuju nggak chemistry-nya? Kalau menurutku sih chemistry mereka mungkin jadi kurang kelihatan karena si Ayla-nya ini kan nggak ada dialog banyak kan, karena kan ceritanya dia nggak bisa ngomong kan, dia shock shock karena orang tuanya meninggal di depan matanya dia gitu ya, trauma lah, banyak trauma. Nah makanya itu aku bilang kenapa adegan-adegannya di camp itu banyak yang mengharukan, itu si Ayla ini melewati fase-fase beratnya itu akhirnya bisa healing itu di sana gitu, bersama dengan orang-orang itu gitu kan, kayak dari yang dia nggak bisa ngomong atau nggak berani ngomong itu ya terus bisa jadi ngomong, itu udah progres yang luar biasa kan. Ya memang benar karena kisah nyata, kebayang nggak anak kecil yang ngelihat orang tuanya mati di depan matanya dia, diperang, diselamatin, abis itu setelah diselamatkan dia harus healing sendiri, ada lingkungan yang support healingnya dia, sama orang-orang baru yang mau nggak mau dia nggak tahu itu orang baik atau bahasanya enggak juga. Kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya ketemu sama amit-amit misalnya anak kecil ketemu sama orang yang kayak gitu, tahu-taunya pedofil gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi kan ini ternyata mereka dia ada di posisi sama orang-orang yang memang support gitu. Nah, kalau aku sih ngebayangin chemistry-nya dari situ gitu loh. Orang-orang yang bukan siapa-siapa harus mau nggak mau dia nggak punya pilihan untuk percaya gitu. Nah, again kayak yang aku bilang tadi, love by choice itu akhirnya membuka banyak banget banyak banget dinding gitu di dalam hati kita yang harus kita relakan untuk dibuka mau nggak mau gitu kan, karena itu pilihan kita gitu. Aku sih ngelihatnya ke situ ya. Akhirnya meskipun si Ayla ini nggak banyak omong gitu, nggak banyak adegan, tapi kan si Sulaimannya ini juga berusaha gitu, kayak yaitu dia kayak ngasih dia tempat tidur, terus nidurin dia, ngasih dia makan, ngasih dia apa segala macam gitu. Bahkan ketika si Sulaiman yang mau pergi kerja, dia kan harus dititip dulu ke temennya dia itu kan, yang apa sih yang sepeda motor itu, yang bengkel. Dia bengkel itu gitu kan. Terus kayak oh iya kebayang sih. Kebayang nih anak dulu ini anak dititipin supaya bapaknya bisa kerja, tapi nanti balik lagi bisa main-main lagi sama bapaknya gitu. Mungkin juga mungkin ya aku jadi ngerasa itu chemistry-nya dapat meskipun nggak banyak dialog juga, karena aku ada personal experience juga waktu kecil. Kebetulan papaku juga tentara dan papaku tuh emang pergi ke sana kemari dan aku tuh dititip-titip juga gitu. Kayak aku dititip ke nenekku, di tetanggaku, bahkan sampai sekarang aku tuh punya tetangga yang nenek-nenek itu sampai sekarang aku anggap kayak nenek sendiri karena dia yang ngegedein aku gitu. Sementara papa sama mamaku kerja gitu. Jadi sampai sekarang pun aku masih nganggep dia nenek kandung gitu. Lebaran ya ke rumahnya ya bener-bener kayak keluarga asli gitu, bener-bener bukan kayak tetangga gitu, bener-bener ini ya mungkin karena aku ada personal experience kayak gitu juga, jadi aku ngebayangin gitu loh environment-nya. Ini orang-orang asing gitu loh, bukan siapa-siapa gitu, yang terus lo nggak mau, lagi ya, lo mau nggak mau, keras dan gitu lo kan. mau nggak mau harus
Iya, mau nggak mau harus percaya, karena kalau lo nggak percaya sama orang-orang tuh lo mau kemana gitu, mau hilang di hutan gitu, mau dibunuh sama orang-orang korut itu apa gimana gitu kan, ya serem juga sih kalau ngebayangin itu. Tapi overall meskipun dia nggak banyak ngomong, si Kim Sol itu actingnya keren banget sih, keren banget sih mereka berdua. Cuman ya tadi itu kan selain trauma, dalam arti trauma melihat orang tuanya meninggal, satu kampung kita bilang dihabisi, bayangin tuh, dia itu nggak mengerti bahasa yang diomongin oleh tentara asing itu. Ya kan mereka tinggal istilahnya dia perlahan-lahan juga harus belajar tuh. Dan memang benar sih, cukup pecah juga tuh pas yang pertama kali dia ngomong tuh di baris berbaris, terus sama dia bisa akhirnya manggil Baba ya. Manggil ternyata itu mengakui bahwa itu sebagai ayah tuh. Si Sulaimannya itu diakui oleh dirinya itu sebagai ayah. Nah itu cukup istilahnya kata-kata yang cukup powerful sih untuk seorang Sulaiman menurut saya sih. Ya siapa yang nggak powerful dalam arti ini maksudnya anak yatim piatu yang ditemukan ini memanggil dia ayah pada akhirnya seperti itu. Nah saya mau nanya, sebenarnya kira-kira nih apa sih yang membuat film ini istilahnya menjadi viral di jagat maya? Kalau anak TikTok mungkin bisa jawab duluan. Anak TikTok. Kira-kira kenapa sih di TikTok? Saya juga ada penasaran, Mai. Kok bisa tiba-tiba ramai? Kalau menurut kalau menurut saya sekarang itu konten mau viral itu gampang banget sih. Bener-bener gini, kalau konten apa yang bisa viral itu ya di TikTok ya terutama ya, itu konten-konten yang kalau bukan soal film-filman gitu kan pasti yang kayak urusan hidup orang, gosip-gosip gitu-gitu kan, masalah yang orang pun selalu lebih seru daripada masalah sendiri masalah orang tuh kayaknya ini banget gitu. Nah, tapi kalau film itu sih memang kekuatannya ada di ceritanya gitu. Cuman kan ya kalau aku sendiri, kalau personal experience aku, kenapa akhirnya tertarik sama itu, karena kan itu dia tadi aku bilang, ketika aku scrolling TikTok, satu konten itu aku like, dia muncul terus jadi kayak nge-brainwash. Nah, algoritmanya TikTok itu kan memang kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita nge-like satu konten video, misalnya tentang masakan, kita nge-like masakan, satu kali nanti akan keluar terus tentang masakan-masakan akun-akun lain yang tentang masakan gitu. Nah, sama, aku juga kayaknya ter-brainwash sama sering buka TikTok, kok isinya itu mulu gitu. Terus pas merhatiin, oh anak ini yang main di reply ini gitu. Dan aku udah punya kesan tersendiri sama anak ini. Nah, akhirnya bisa bikin aku pengen nonton gitu. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin orang lain experience-nya beda-beda kenapa akhirnya memilih untuk nonton si Ayla ini gitu. Mungkin ada juga orang yang memang suka sama film sedih, mungkin ada yang kayak Rizky juga pengen ngebuktiin beneran sedih nggak sih ini menurut standar gue gitu. Nah, kalau aku kan bukan tipe orang yang suka sama film horor nih, jadi aku nggak mau ada film horor dibilang sebagus apapun aku nggak akan nonton gitu. Tapi kalau film sedih ya masih aku nonton gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang bikin viral sih, powernya adalah kekuatan dari ceritanya itu sendiri gitu. Baik, padahal ini kan tahun 2017 TikTok, ya. Iya, padahal udah lama. Maksudnya kan padahal kan tahun 2017, maksud saya film-film lain juga seharusnya kan punya kesempatan untuk viral lagi ya, kayak Life is Beautiful dan lain-lain seperti itu sih. Nah, iya sih, nggak tahu ya, mungkin orang-orang sekarang lebih suka sama cerita yang sedih modelan kayak gitu, yang nggak tahu selera pasar saat ini mungkin ya. Jadi the power of TikToker ya. Iya. Nah, kalau menurut Mas Rizky apa nih yang membuat viral? Di viral ya. Kalau tadi kan komentar dari anak TikTok ya, saya sebagai anak Bigo Live sebenarnya melihat kagak ada di Bigo, oh nggak ada ya. Yang pasti kan disawer. Ayo dong duitnya lagi. Di TikTok bisa nyawer juga tau. Oh bisa ya? Oh gitu, jadi gue pindah deh. Iya, bisa dong. Pantes Anda sekarang jadi sering belanja ya semenjak main TikTok ya. Banyak pemasukan. Oke, kita nggak mau ngomongin pemasukan dari itu ya, tapi kalau menurut saya sih kenapa viral, mungkin pertama momentum kali ya, kayak ya kita PPKM, WFH segala macam ini kan memang orang kayaknya akses atau apa ya, streaming film apa segala macam dan hiburan tuh kita lumayan lebih haus gitu ya, misalnya ya pokoknya film-film streaming jadi udah mulai makin populer, jadi makin
yang dulu nggak biasa nonton streaming, nonton di handphone, jadi mulai biasa nonton film dari handphone. Mungkin pertama momentum gitu. Momentum adalah ya orang butuh hiburan lagi, film baru apalagi ya, mungkin drakor juga udah mulai jenuh mungkin, ataupun belum juga kita nggak tahu. Tapi ya mungkin itu sih momentum film sama hiburan baru tuh apa gitu. Apalagi tadi ada bumbu-bumbu misalnya eh, sedih lah, kisah nyata gitu. Apalagi balik lagi juga the power of social media. Kalau orang satu mungkin ngupload update, kita nggak terlalu penasaran, tapi kalau udah lihat 2-3 di story berderet tuh kayaknya ini kenapa ya gitu. Itu sih kayak momen sih saya lihat, karena orang kayak butuh hiburan, butuh banget kayak film apa. Dan ya kalau filmnya balik lagi juga, kalau udah momentum juga udah dapet, filmnya juga kalau udah bagus, makin orang makin banyak nonton juga sih Betul, gitu. betul. Apalagi mungkin momennya itu tadi itu Mas Rizky bilang itu sekarang kan udah banyak nih dalam arti drama percintaan remaja, drama percintaan dewasa, terus habis itu film gore, zombie ataupun Iya horor benar, banyak nih. macam-macam sekarang. Cuma kayaknya sudah sangat jarang ini mengangkat tentang hubungan ayah anak nih, istilahnya seperti itu ya. Apalagi diangkat kisah nyata, ya akhirnya itu orang ya udahlah kita coba mungkin seperti itu ya. Selain dari memang bagus nih, ya buktinya kan ini kan yang dikirim oleh Turki sebagai perwakilannya dicoba seperti itu. Dan hebatnya ini nih film memang melibatkan pembuatannya itu melibatkan si Sulaiman itu sendiri ya sebagai penasihat ya dalam arti. Dan ya agak sedihnya itu sih Sulaimannya sempat nonton, tapi di tahun yang sama itu akhirnya itu dia meninggal sih setelah rilis ya Mbak ya. Sama istrinya juga kalau nggak salah setelah Sulaiman meninggal itu nggak lama kemudian meninggal sih. Kalau kita lihat dari film ini sih istrinya sih benar-benar ini ya, benar-benar sayang sama dia ya, benar-benar cinta tuh. Walaupun ya. Karena istrinya tuh sebenarnya emang suka sama dia dari awal kan. Pada saat si Sulaiman ini punya pacar, dia udah suka kan sebenarnya. Dan ditambah lagi kan dia dijodohin juga. Itu kayaknya masih keluarganya deh, ya nggak sih? Apa aku miss ya? Sebenarnya si cewek itu masih kayak keluarga jauhnya apa gimana gitu. Gimana sih Anda sebagai sepupu ke-11? Jadi waktu itu gimana? Enggak tahu. Ya mungkin ya gitu kali ya. Enggak tahu deh budaya Turki itu gimana ya, maksudnya budaya perjodohan dan tahun berapa lagi kan, tapi iya sih mungkin kayak udah dijodohin terus. Kalau zaman dulu baru jodohin udah main ke rumah terus tiap hari ya. Agak ngeri ya kalau udah deket sama orang tua. Udah deket sama orang tua nanti ngusirnya rada susah tuh biasanya. Tapi untungnya jadi. Gitu sih. Iya, soalnya kan kalau kita lihat kan itu kan awalnya kan cinta bertepuk sebelah tangan ya, apalagi kan sebagai pelarian ya udahlah dalam arti pacar gue udah nikah, udahlah gue pulang kampung, udahlah bilang ke bapaknya, udahlah kawin gue lah istilahnya kan terpaksa banget tuh. Terus habis itu udah mau kawin gitu, nggak taunya itu dia tetap fokusnya itu ke Ayla dan Ayla istilahnya. Dan untungnya itu istrinya itu akhirnya membuka diri bahwa ya sini gue tolong lu deh, lu kan sibuk. Nah akhirnya itu dengan cinta sejatinya itu akhirnya itu dibantu perlahan-lahan bahkan tetap setia sampai akhir seperti itu sih. Iya. Itu hebat sih. Dan waktu mereka ketemu juga kan istrinya ada kan, terus diperkenalkan kan istrinya. Kalau di adegan yang sebenarnya yang ketemu mereka yang sebenarnya itu kan si Sulaiman ngenalin kan ini istri saya, terus dia si Ayla ini meluk istrinya tuh sambil bilang buku si Toyo gitu, aku sangat merindukanmu gitu. Bahkan dia bilang itu ke istrinya yang belum pernah ditemui gitu loh, karena saking dia ngerasa kalau Sulaiman tuh benar-benar bapaknya, berarti kalau Sulaiman tuh punya istri itu udah ngerasa kayak ibunya gitu. Bahkan dia merindukan orang yang belum pernah dia temui gitu ketika ketemu sama si ibunya itu kan, itu artinya perasaannya tuh udah beyond dari sekedar sayang karena ditolongin gitu kan ya, udah ngerasa kayak orang tuanya sendiri gitu. Kayak itu juga salah satu cuplikan di TikTok yang aku lihat yang bikin aku juga tertrigger untuk nonton itu sih, salah satunya adegan aslinya gitu. Iya benar. Gitu. Tapi memang kalau dibayangin itu kisah nyata, ceritanya benar-benar kayak 1 banding 1 miliar kisah di dunia kali ya. Maksudnya dia beda budaya, terus kayak ya itu ngangkat anak yang beda budaya, beda bahasa di tahun dulu banget, terus Sulaimannya belum menikah. Tahun 50-an itu. Sulaimannya
belum nikah gitu kan, masih muda, Betul, terus betul. udah mau ngurusin anak kecil dan disayang banget dan dicintain banget, bahkan sampai sampai 60 tahun kepisah tuh dia masih mikirin mau ketemu, pengen menuntaskan janjinya dia kan untuk nanti ketemu lagi. Itu benar-benar kisahnya luar biasa banget sih. Terus ditambah juga ya ada istrinya gitu. Maksudnya emang layak banget ini film, ceritanya tuh diketahui sama semua orang gitu. Kita aja kan saya baru tahu bahwa ternyata Korea Selatan punya hubungan yang lumayan dekat Turki, di masa betul. lalu sama Turki gitu ya. Itu sih. Keren. Sebenarnya kalau itu kan Turki itu adalah bagian dari PBB kan pada saat perang saudara itu kan, perang Korea Utara Korea Selatan kan, akhirnya PBB minta bantuan gitu kan. Nah, yang ditunjuk adalah Turki gitu. Nah, sebagai tentara ya udah, namanya prajurit kan disuruh apa aja harus jalan tuh. Nah, kalau yang kayak Rizky bilang tadi bahwa ini kisah one in a million story, itu emang benar juga karena itu kan di tengah perang ya. Betul. Mungkin kita nggak tahu nih mungkin ada kejadian kayak gini di perang lain gitu, karena kan banyak banget perang ya gitu kan sebelum kayak di negara kita deh gitu, perang di negara kita sama Belanda atau sama Jepang deh, let's say gitu. Mungkin ada juga kisah kayak gitu, cuman kan tidak terekspos gitu. Tapi mungkin di tahun 50-an kan teknologinya Turki udah bagus banget ya, udah ada kamera, mereka bisa mengabadikan gitu. Iya ya, foto-fotonya banyak ya. Meskipun fotonya hitam putih, tapi kan ini coba kalau di negara kita tahun 50 mungkin yang bisa foto cuma presiden doang kan ya. Maksudnya foto-foto itu yang kejadian-kejadian penting aja gitu, boro-boro punya kamera ya kan. Kita juga masih nyeker kayak gitu deh. SMA aja kita masih Nokia berapa tuh Ki? 6.600 apa 6.600 ya, mohon maaf. Oh, saya belum lahir itu, bohong banget ya. Oh, saya kayak masih TK deh, Mas. Sebenarnya cuma karena saya menghargai, saya ikutan aja tadi. Saya kan sebagai anak TK tahu ya, tipe Nokia ya. Agak tua ya TK-nya. Oke, emang benar sih, dalam arti ini emang cukup istilahnya fenomenal. Soalnya kita lihat nih, ini mereka kan kurang lebih kan 15 bulan bersama. Terus habis itu si Sulaiman pulang, Sulaiman menikah, Sulaiman punya anak juga. Tapi kok masih mikirin sosok yang dia temukan kurang lebih 15 bulan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, 15 bulan. Tahun. Iya, 1,5 tahun. Nah, sedangkan dia yang tadi itu saya bilang itu udah berkeluarga, udah punya anak, tapi dia cintanya itu ternyata masih ingin gitu, karena dia mungkin kan juga udah berjanji seperti itu. Tapi ini benar-benar dahsyat sih, menurut saya sih ikatan. Padahal anak-anaknya juga sempat nggak support ya, anak-anaknya juga sempat kesel kayak apa sih Ayla tuh kamu cariin juga sekarang udah tua gitu, dan nenek pasti gitu kan. Mungkin udah mati ya iyalah gitu kan, tapi secara logika hidup, sih ya pasti. Betul sih, benar. Kalau kita pasti kan mikir udahlah, coba kita berharap supaya orang realistis tua kita gitu ya. Supaya orang tua kita kan yang kan apalagi kan punya sakit jantung tuh dibilangnya, takutnya jantungnya lemah segala macam. Udahlah, lepasin aja lah, coba ikhlasin istilahnya gitu kan. Tapi ternyata ya tadi itu untungnya itu ada jalan dan akhirnya mereka bertemu. Dan ini benar sih kata Mas Rizky, ini wow, istilahnya benar-benar wow sih, benar-benar wow dalam arti. Iya, dan sempat ketemu gitu ya, maksudnya jadi gitu ketemu gitu, walaupun ya nggak lama meninggal, tapi kan maksudnya kayak tadi Mai bilang, misalnya mungkin ada kisah-kisah yang sama tapi belum tentu juga ketemu. Ini kan benar-benar sampai dia ketemu bahwa kayak ya jadi cerita banget gitu. Oke. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup nih Mbak Mai, untuk film ini ditonton atau udahlah skip aja lah, ngapain sih nonton? Iya, tergantung selera aja sih kalau filmnya. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka film mewek-mewek, nangis-nangis, ya udah nggak usah ditonton, skip aja gitu. Tapi kalau pengen dapet value dari kisah nyata gitu kan, nggak mungkin kisah nyata diangkat ke film kalau nggak ada value pentingnya kan. Ya film ini wajib buat ditonton sih menurut aku, dan kalau disuruh ngasih rating 1/10 aku kasih 1000. Luar biasa. Saya orangnya dermawan, jadi meskipun batasnya cuma 10 saya kasih 1000. Betul ya, ditambahin banyak ya. Tambahin banyak. Anak Bigo seneng tuh pasti. Anak Bigo bener. Cering. Nah, kalau Mas Rizky. Mas Rizky gimana Mas Rizky? Kalau saya ya sama sih.
ini film dari kisah nyata, udah pasti ada apa ya? Kita punya pengalaman beda lah kalau nonton kisah nyata gitu. Terus filmnya juga bagus. Sama yang mau punya pengalaman atau mau buktiin diri, mungkin misalnya gampang nangis atau enggak, wajib tonton film ini. Terus nanti gue yakin abis nonton film ini pasti kalian juga jadi browsing-browsing, kepo, pengen tahu cerita di balik atau apa setelah ini mereka ngapain. Nah, itu bagian lain serunya sih kalau nonton film kisah nyata tuh, kita jadi kepo, pengen tahu kisah-kisah kayak bener di belakang setelah nonton film. Kelanjutannya seperti apa gitu ya. Kelanjutannya, betul. Nah. Sama sih ratingnya 9-10 ya, 9,5 lah. Keren. Nah, Ini. Mas Rizky, kebetulan Mas Rizky tadi itu sebagai pembuktian diri, ini bawangnya berapa, Mas? Oh, bawangnya bentar. Bawangnya 1-5. Kalau saya masih 3 sih. Masih 3. Kalau Mbak Mai udah 1.000 bawangnya. Sekilo kayak gitu. Sekilo. Kalau saya nonton yang kayak gitu-gitu emang hati saya terlalu lembut untuk yang kayak gitu-gitu. Jadi dia baru opening aja udah nangis. Itu bukan bawang-bawangan bukan cuma ke Korea ya. Kalau saya sih ngerasanya itu bukan cuman bawang-bawangan aja, tapi ada cabenya juga. Pedas di mata gitu. Pedas sama perih. Benar tuh. Oke, ini terima kasih banget nih untuk Mas Rizky dan Mbak Mai untuk jadi teman Kompor BBC69 untuk mengobrol, untuk ngomongin sebuah film yang cukup fenomenal dan cukup keren untuk ditonton. Oke, saya rasa sekian nih untuk para sobat BBC69. Jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. Bye-bye.